Mantan Capres PDIP Ganjar Pranowo menegaskan tak akan bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ganjar memilih berada di posisi luar pemerintahan sebagai mekanisme mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional. Teka-teki posisi Ganjar Pranowo pasca Pilpres 2024 terjawab sudah. Ganjar menegaskan dirinya tak akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ganjar juga menyampaikan rasa hormat kepada pemerintah terpilih Prabowo Gibran yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Ganjar meyakini satu-satunya cara untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional adalah melalui jalur legislatif atau parlemen. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ganjar saat acara Halal Bihalal Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam. Acara Halal Bihalal tersebut juga dihadiri oleh mantan Cawapres Mahfud MD. Kita akan mengawal segala caranya. Dan saya deklarasi pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Meski sikap politik PDIP belum menentukan arah dalam pemerintahan yang akan datang, Ganjar meyakini arahnya tak akan berbeda dengan sikap yang dipilihnya. PDIP baru akan menentukan sikap politiknya pasca Pilpres dalam Rakernas 5 partai yang akan berlangsung pada bulan ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan calon Presiden Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ganjar meyakini cara untuk mengawasi jalannya pemerintahan adalah melalui jalur parlemen. Mengapa Ganjar memutuskan sikap politiknya mendahului keputusan PDIP? Apakah sikap Ganjar ini mencerminkan sikap politik PDIP? Untuk membahasnya pemirsa bergabung bersama kami, yaitu nanti akan ada politikus PDI Perjuangan Bang Andreas Hugo Parera, dan juga sudah bergabung bersama kami saat ini ada pakar politik, yaitu ada Mas Adi Prayitno. Pertama kita menuju ke Mas Adi Prayitno dulu. Mas Adi, kalau menurut Anda apakah suara Ganjar ini memang adalah suara dari PDIP yang memutuskan untuk berada di jalur oposisi? Saya kira kalau kita membaca anatomi struktur hierarki kepemimpinan di PDIP, saya kira pernyataan Ganjar itu tidak mewakili partai, karena kita tahu bahwa veto player yang bisa memutuskan kemana arah politik PDIP itu sebenarnya hanya ada di Megawati Soekarno Putri. Tentu setelah mendapatkan begitu banyak masukan dari kader-kader mereka secara umumnya. Tapi pernyataan Ganjar ini kan sebenarnya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Hasto, bahwa sikap politik Ganjar itu kan senafas dan seirisan dengan sikap politik PDIP yang sepertinya memang sejak awal memilih sikap oposisi atau berada di luar kekuasaan politik. Oleh karena itu bagi saya pernyataan Ganjar ini tidak lebih dari sekedar warming up sebenarnya, semacam sounding kepada publik bahwa sikap PDIP yang sesungguhnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Apapun judulnya, Ganjar ini adalah mantan capres yang diusung oleh PDIP yang saya kira setiap perkataan, tingkah pola politiknya itu dianggap sebagai replika dari kepentingan politik PDIP secara umum. Oleh karena itu, kalau kita melihat kecenderungan elit-elit PDIP, basis massa dan akar rumput pemilih PDIP secara umum di 2024 ini, saya melihat iman politik mereka memang lebih ingin berada di luar kekuasaan politik. Karena satu-satunya cara sebenarnya untuk menegaskan bahwa PDIP tidak menerima dalam tanda kutip ya hasil Pilpres yang dinilai penuh dengan kecurangan adalah dengan cara tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya apa yang disampaikan oleh Ganjar itu bagian dari bentuk penegasan di mana kader-kader dan elit PDIP secara umum hampir sama memiliki sikap politik yang hampir persis dengan sikap politiknya Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalaupun nanti ada rakernas, bagi saya sebagai bentuk penebalan bahwa PDIP dibaca iman politiknya oleh publik memang lebih ingin berada di luar kekuasaan sebagai oposisi. Ya, Mas Adi, maaf saya potong sebentar. Kalau memang sikap dari Ganjar Pranowo ini adalah untuk menegaskan sikap dari PDI Perjuangan, yaitu dalam hal ini adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, kenapa kemudian diumumkannya saat ini? Kenapa tidak menunggu Rakernas nanti di tanggal 24 Mei? Ya, saya kira ini semacam warming up, Mbak Vita, bahwa Ganjar itu harus dilihat sebagai kader PDIP yang pastinya keputusan politiknya nanti akan tegak lurus dengan sikap politik PDIP. Kenapa saya sebut sikap Ganjar itu dianggap sebagai bagian dari sikap politik PDIP? Karena memang Pak Hasto beberapa saat setelah pernyataan Ganjar itu kan menegaskan
bahwa secara umum bahwa sikap Ganjar itu setarikan nafas dengan sikap politik PDIP, dan bahkan kalau kita preteli satu persatu pernyataan elit-elit PDIP sejak awal adalah mereka yang kelihatan sekali punya intensi untuk berada di luar kekuasaan. Mereka terus agresif, mereka terus mengkritik, mereka terus memberikan betapa catatan-catatan yang terkait dengan pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan. Bagi PDIP, disitulah sebenarnya rasa-rasanya sulit ya untuk berada di dalam kekuasaan sepanjang pemilu ditengarai oleh mereka penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan. Apalagi ada faktor Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sebagai replika politik Jokowi, tentu menjadi barrier yang sangat mustahil sebenarnya bagi PDIP untuk berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran untuk pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Bagi saya, Ganjar ini sepertinya memang sengaja dibiarkan bicara kepada publik untuk sonding bagaimana sikap politik PDIP yang sesungguhnya yang di bulan Mei ini katanya mereka itu akan mengumumkan sikap resminya. Tapi overall tidak mungkin seorang Ganjar Pranowo itu bicara tanpa koordinasi, tanpa perintah, dan tanpa arahan dari partainya. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke politisi PDIP, Bang Andreas Parera. Bang Andreas, jadi ini memang benar ya, kayaknya untuk Ganjar Pranowo ini sebagai bentuk warming up dari PDIP untuk menunjukkan bagaimana sikap politiknya nanti. Ya, di PDI Perjuangan itu kalau belum ada keputusan, ya kita bisa menyampaikan pandangan ya sebagai pribadi. Saya juga bisa menyampaikan pandangan saya. Tapi kalau sudah ada keputusan, itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Dan sampai sekarang belum ada keputusan soal ada di dalam atau di luar partai, di luar koalisi pemerintahan. Dan juga soal pemerintahan ada di dalam atau di luar itu adalah wilayah orang lain yang akan memutuskan gitu. Nah, oleh karena itu ini kita mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya tidak relevan dengan persoalan yang ada di PDI Perjuangan gitu. Dalam arti bahwa kalau Pak Ganjar menyampaikan itu adalah pandangan dia ketika ditanya dia menyampaikan pandangan pribadinya gitu. Jadi ya we discuss for nothing. Sorry saya harus mengatakan seperti itu karena yang akan memutuskan ada di dalam atau di luar pemerintahan itu adalah Pak Prabowo. Kemudian juga tidak ada juga pembicaraan antara PDI Perjuangan atau antara Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan. Dan kalaupun ada pembicaraan itu, saya kira juga buat PDI Perjuangan untuk ada di dalam atau ada di luar, itu adalah suatu persoalan perjalanan yang panjang, tidak hanya karena dikatakan oleh seorang kader, kemudian itu menjadi keputusan gitu. Jadi saya kira ya ini bukan hal yang bukan hal yang perlu menjadi bahan diskusi gitu. Oke, baik. Nah, Bang Andreas, kalau memang ini kan moto dari PD Perjuangan adalah rampak barisan, semua tegak lurus ke Bu Ketua Umum, Bu Mega ya. Tapi ini kan Bang Andreas menyampaikan bahwa pernyataan dari Mas Ganjar ini ya pernyataan pribadi. Ada teguran nggak yang diberikan oleh Ketua Umum PD Perjuangan terhadap Mas Ganjar ini? Di PDI Perjuangan itu ketika belum ada keputusan kita bisa berpendapat gitu. Iya, dengan pendapat ini ada teguran atau enggak? Pak Komar sudah menyampaikan pandangannya. Kalau Anda tanya ke saya juga bisa menyampaikan pandangan saya gitu. Tapi ketika sudah ada keputusan, itu adalah perintah. Dan sampai sekarang belum ada keputusan itu gitu. Oke, gitu, baik. Bang Andreas tadi mengatakan bahwa diskusi ini mungkin menurut Bang Andreas tidak ada gunanya. Tapi tadi kalau menurut pakar politik bahwa ini adalah sebuah bentuk pemanasan untuk memberikan gambaran akan seperti apa PDIP. Karena kalau bicara mau di dalam maupun di luar, oke, Pak Prabowo yang akan menentukan siapa yang bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Tetapi ini kan seorang Ganjar Pranowo ini adalah bagian dari PDIP. Dan tidak mungkin Ganjar Pranowo akan menjadi bagian dari pendukung pemerintahan ataupun di luar pemerintahan hanya sebagai seorang personal Ganjar. Tapi kan juga membawa nama partai. Nanti akan kita bahas usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Bang Andreas. Bang Andreas tadi mengatakan bahwa ini nggak berguna ngomong ini sekarang. Tapi orang di luar sana kita harus tahu juga bahwa pendukung PDIP di luar sana masih ada loh Bang, mungkin masih cukup banyak loh Bang begitu. Apalagi kita tahu bahwa kursinya paling banyak di DPR RI terpilih ketika kemarin pemilu. Artinya ini menjadi pertanyaan publik. Bang Andreas, kenapa sih kok lama banget? Ya, PDI Perjuangan juga nggak bersemangat amat untuk berbicara tentang kabinet, tentang ada di dalam atau di luar. Kita lagi sibuk untuk urusan pilkada sekarang. Jadi kalau
ya kalau ada yang melihat bahwa misalnya apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu adalah pemanasan, saya kira itu adalah interpretasi. Tadi Mas Adi Praitno menyampaikan itu kan adalah interpretasi dari pengamat yang melihat bahwa ini adalah seperti warming up buat PDI Perjuangan. Tapi soal ada di dalam atau di luar pemerintahan itu nanti akan diputuskan ya di dalam suatu forum resmi nanti. Mungkin di Rakernas bulan Mei yang akan datang, pada bulan Mei ini. Oke. Tapi sebelum itu ya kalau ada yang berpendapat Mas Ganjar atau ya kemarin Pak Komar juga menyampaikan pandangannya, atau ke siapa yang Anda tanyakan menyampaikan pandangan, itu adalah pandangan dari kader-kader yang melihat ya posisi yang sebaiknya buat PDI Perjuangan gitu. Tapi ya secara formal kan belum. Ya, Bang Andreas, artinya Bang Andreas membantah ya pernyataan dari Mas Adi tadi yang menyampaikan bahwa pernyataan dari Mas Ganjar ini menunjukkan kecenderungan dari kader atau grassroots di PDI Perjuangan yang menginginkan bahwa ya sudah oposisi saja. Bang Andreas membantah soal itu ya berarti ya, kalau belum ada keputusannya. Silakan menginterpretasikan soal hal tersebut, itu adalah sah-sah aja gitu. Artinya masyarakat mau berpandangan bahwa itu adalah kecenderungan atau tendensi-tendensi yang ada di PDI Perjuangan, saya kira sah-sah aja gitu. Dalam arti bahwa ya PDI Perjuangan juga punya positioning dan kader-kader punya pandangan-pandangan seperti itu. Silakan masyarakat menginterpretasikan itu, saya kira tidak ada masalahnya, tidak ada halnya. Tapi soal ini untuk saat ini buat PDI Perjuangan belum menjadi hal yang sangat krusial untuk dibicarakan gitu. PDI Perjuangan juga bukan partai yang ya berbondong-bondong datang untuk menemui Pak Prabowo untuk kemudian membicarakan ya kemungkinan ke depan ada di dalam atau di luar berapa kursi menteri yang akan diambil. Ya itu bukan tipenya PDI Perjuangan, Mbak. Jadi saya kira ya kader bisa melihat, masyarakat pun bisa melihat bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai dengan posisi di dalam situasi politik hari ini gitu. Ya, sekarang saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, dari PDI pun tidak menolak bahwa ya terserah kalau masyarakat mau interpretasi bahwa suara Ganjar adalah suara PDIP. Walaupun sekarang dari klaimnya Bang Andreas bahwa sekarang bukan fokusnya dari PDIP untuk bicara itu. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa sebelumnya cukup dekat begitu hubungan, bukan cukup dekat lah, sempat terjadi pertemuan begitu antara Puan Maharani dengan dari Gerindra begitu. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa sebetulnya Ganjar Pranowo dan Puan Maharani juga ada sesuatu yang jaraknya agak cukup jauh di internal PDIP? Ya, saya kira memang kalau kita hitung skor sikap politik kawan-kawan PDIP lebih condong untuk berkoalisi atau berada di luar, ini kan sepertinya 10 lawan 1. Kita melihat memang kecenderungan rata-rata secara umum kawan-kawan PDIP itu kan lebih memilih sikap kritis dan sangat kelihatan sekali ingin berada di luar kekuasaan politik, mulai dari Pak Hasto, kemudian dari Ganjar Pranowo, kemudian dari elit-elit yang lain. Sangat kelihatan mereka itu menganggap hasil pemilu di 2024 ini adalah pemilu yang penuh dengan kecurangan, yang ditafsirkan oleh publik. Itu adalah tidak mungkin yang kemudian akan dijadikan alasan untuk bagi PDIP melakukan hubungan politik yang baik lah dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu sebenarnya pernyataan Ganjar itu tidak lebih dan tak sekedar untuk mempertebal bagaimana sikap PDIP secara umum. Sekalipun belum ada keputusan resmi. Sementara kalau kita melihat hanya Mbak Puan lah yang kemudian satu-satunya figur internal PDIP yang melakukan pendekatan misalnya yang dianggap delegasi dari partai untuk melakukan komunikasi dengan kawan-kawan di Partai Gerindra. Oleh karena itu kalau kita cacah satu persatu, kita iris satu persatu, kecenderungan elit-elit PDIP adalah mereka memang berada di luar kekuasaan. Bagi saya ini bagus ya, untuk memberikan satu edukasi kepada rakyat bahwa soal siapa yang kalah dan soal siapa yang menang ini harus dipertegas. Yang menang itu jadi penguasa, yang kalah harus berada di luar kekuasaan. Bukan seperti praktik politik yang belakangan ini sering kita lihat. Kalah tapi kemudian berharap diajak koalisi dan kemudian juga mendapatkan jatah kekuasaan politik. Bagi saya ini tidak sehat secara demokrasi. Ini tidak sehat untuk menciptakan iklim check and balances. Karena bagi saya pemilu itu adalah reward and punishment. Maka yang kalah, siapapun partai itu yang kalah, dia harus berada dan harus dipaksa berada di luar kekuasaan, menikmati
pahitnya di luar non Oke, Mas kekuasaan Adi. politik pemerintah. Artinya Mas Adi menyampaikan kecenderungan dari sikap politik PDI Perjuangan nanti akan mengambil langkah oposisi. Kita mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, untuk sikap resmi dari PDI Perjuangan nanti infonya akan dilangsungkan di Rakernas tanggal 24 Mei, betul ya? Ya nanti pada momentum yang tepat, karena pemerintahan ini juga pemerintahan yang sekarang masih berjalan. Pemerintahan yang akan datang itu baru bulan Oktober. Jadi masih cukup waktu gitu. Ya 24 Mei itu ya. Terlalu pagi kita ribut-ribut soal itu, dan di PDI Perjuangan juga kita tidak berpikir ke soal itu. Baik, terima kasih Bang Andreas, terima kasih juga Mas Adi sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.